Baik, perkenalkan nama saya Firiko Sekian, 2103135708. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Pak Harinal Setiawan SH.MH. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bahasa etimologis, filsafat memiliki philei, artinya cinta, dan sophos, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harafiah, filsafat mempunyai makna cinta kebijaksanaan. Lingkup bahasan filsafat menyangkut aspek manusia, alam semesta, pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu seperti filsafat politik, filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat agama, dan bidang ilmu lainnya. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan salah satu fungsi Pancasila, yaitu sebagai filsafat negara untuk diterapkan pada masyarakatnya. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat ini adalah perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup oleh semua masyarakatnya. Fungsi filsafat Pancasila. Berikut ini adalah fungsi filsafat Pancasila bagi negara Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila. Pertama, menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadikan bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. 4. Untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. 5. Menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh antara sila yang satu dengan sila lainnya, agar mencapai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sila-sila Pancasila sila menunjukkan suatu rangkaian bertingkat yang tersusun secara sistematis. Sistem filsafat di dalam Pancasila ini terdapat hakikat sila-sila Pancasila yang terkait antara satu dengan sila lainnya. Hakikat nilai-nilai sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai sifat kodrat lahiriah dari manusia,
bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tata krama sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui musyawarah mufakat yang disepakati dan dijalankan semua anggota, bukan mengambil pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas. Menghargai semua usul yang ada dan mengambil keputusan sebagai jalan terbaik atas permasalahan yang ada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek demi menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Baik, itulah penjelasan dari saya Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih.